aliran suai artinya lebih berberes ya, berberes. Jadi itih lagi sarau kupa, ya, berberes. Beres tadi Islam kita wahihom siapa ya kita perlukan kebijaksanaan untuk memahami itu membur titik. Sebab itu penumbur titiknya merujuk kepada nama seseorang. Mungkin tahun depan kita akan fungsikan kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Di tahun 80-an, 90-an-nya ya banyak sekali ambil bagian dan ikuti. Saya nih pelajaran-pelajaran khusus untuk tambah mengajar dia sendiri. Jadi bisa fungsikan kita pensiun perkara dan berlaku di dalam itu. Harus kamu nomor boros kepentaan 15 tahun yang lalu. Ya, orang-orang ini orang biasa saja. Ya, kami pemimpin pendeta di luar biasa diberbuat sebagai nabi ataupun karunia nabi, tapi dia biasa saja boros kepentaan. 15 tahun dari sekarang, ya, ini yang terjadi. Ya, bersul. Jadi saudara-saudara ini apa yang dia ingat di tahun 15 tahun yang lalu itu yang berlaku, ya, terjadi. Jadi pinai Roh Kudus selalu memberitahu kita, memberi ilham kepada kita. Nah, harus terlibat saudara-saudara sebagai dati. Paling dan ragu-ragu, bersera bersaudara terlibat bagi dati adalah melalui firman Tuhan. Ya. Akan kita tadi umusara takau makin mematadi kelima keisan kita. Nah, kalian kesenanganku. Apabila ada Roh Kudus berbicara dengan saya mau supaya Roh Kudus berbicara dengan saya melalui firman Tuhan, melalui berasa kinarahingan. Ya. Sebabnya asap buang seperti berasa kinarahingannya. Jadi mulai pada waktu itu Roh Kudus berbicara dengan saya banyak kali melalui firman Tuhan, melalui berasa kinarahingan. Haleluya. Kita dalam pembacaan berasa Tuhan terbaik. Ya. Bagaimana berarti seperti lembus di pelajaran khotbah Yesus di atas bukit. Sangat mana kedengaran itu dalam dua sisi berasa Tuhan. Minggu di pertama, di kedua berasa Tuhan ditinggal sebagai murid Kristus atau pengikut Tuhan. Sebab mengajar pengajaran tinggal Yesus benar mengajar murid-muridnya. Ya, 17 orang bahkan dipiro-piro hati kita mau tetap diri yang mau menjadi pengikut Tuhan. Memang itu lain tapi itu Islam kada baik di zaman ditinggal Yesus. Firman Tuhan ini masih jelas untuk kita dengar sebagai pengikut Tuhan. Pedelaan atau anu perhiasan Tuhan bagi dati sebagai pengikut Kristus. Akan hanya bergembira, akan Islam ketumbayaan, akan kebicara, akan sumuni Islam ketumbayaan. Nah, aku perkara di mana Tuhan ajar, mantap apa intangai pembacaan di tikut bahwa Tuhan Yesus asas bukit tinggal aku tajuk-tajuk daun. Aku pengajaran-pengajaran yang daun. Mungkin hari ini pengajaran-pengajaran daun di pekodos kecil, ya. Hari ini pengajaran mungkin suka diterima. Hari ini pengajaran daun di hal kebuhatan murid-murid dah. Bisa anda terbaik dengan berarti belajar Tuhan itu, tidak akan ke lebih ke bumuk mana masuk, tetapi mungkin rumusan atau kesimpulan atau pengajaran penting yang saya hanya ambil dalam bagian ini. Nah, dalam masa COVID ini, ya banyak masa untuk baca. Ya firman Tuhan, senapun baca tinggal tanpa perlu melolohinya warga emas itu asal satu posik sangat posik yang asli itu. Bisa membaca, ada masuk di meliwani ini kemirikom membaca deh. Ya. Nah kadang saya gunakan itu handphone di lengah, jadi main online sebenarnya ada perkara-perkara yang saya mau baca di dalam firman Tuhan. Tapi kita gunakan ayat-ayat firman Tuhan membaca. Jadi kesempatan. Jadi juga kita lain yang membaca. Ada kode kita membaca dalam kitab.
6 permusalahan. Itu apa tahu? Islam Matius pasal 5. Bacaan itu Islam Injil Matius pasal pasal 5 ayat yang ke 27. Jadi Matius pasal 5 ayat 27 bisa menurut ayat bahagian itu. Pengah ayat pasal 5 dan 40 lebih. Bacaan baca ya. Nah, kena bacaan tajuk kau. Ya kan baca saja ya. Kamu telah mendengar ajaran ini mempunyai petunjuk, jangan berzina. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, siapa yang mengundang seorang wanita dengan berakhir, telah berzina dengannya dalam hati. Jika mata kananmu menyebabkan kamu berdosa, cungkilah dan buangkan mata itu. Lebih baik kamu kehilangan satu bagian tubuhmu daripada seluruh tubuhmu terhumban ke dalam neraka. Jika tangan kananmu menyebabkan kamu berdosa, potonglah dan buanglah tangan itu. Lebih baik kamu kehilangan sebelah tanganmu daripada seluruh tubuhmu masuk ke dalam neraka. Jadi 1. Ada ajaran demikian, siapa menceraikan istrinya, hendaklah memberinya surat cerai. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, sesiapa yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, menyebabkan wanita tersebut berzina jika berkawin lagi, dan siapa yang berkawin dengan wanita yang diceraikan itu, dia berzina. 23. Kamu telah mendengar ajaran kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, tunaikan sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, janganlah bersumpah demi langit, karena langit itu takhta Allah. Jangan bersumpah demi bumi, karena bumi ini alas kakinya. Atau demi Yerusalem, karena itu kota Raja Agung, yaitu Allah. Demi kepalamu pun jangan, karena kamu tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan rambutmu walau sehelai. Katakan saja ya atau tidak, dan kotakkan kata itu. Yang lebih daripada itu datang daripada si durjana atau iblis dan terjemahan suai. Ayat 38. Kamu telah mendengar ajaran begini, mata diganti mata, gigi diganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah membalas dendam terhadap orang yang berbuat jahat kepadamu. Malah jika seseorang menampar pipi kananmu, palinglah pipi kirimu juga terhadapnya. Jika seorang hendak mendakwamu untuk mendapatkan bajumu, berikanlah jubahmu juga. Jika sesiapa memaksamu berjalan sebatu dengannya, pergilah 2 batu bersamanya. Jika seorang meminta sesuatu daripadamu, berikanlah. Jika seorang hendak meminjam sesuatu daripadamu, usahalah berpaling daripadanya. Datang itu dari ya. 43. Kamu telah mendengar ajaran yang berikut, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ini dari pengajaran hukum Taurat. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan doakan orang yang menyanyiakanmu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga. Karena Allah menerbitkan matahari untuk orang yang jahat dan orang yang baik. Dia menurunkan hujan untuk orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihimu, apakah ganjaranmu? Bukankah pemungut cukai pun berbuat demikian? Jika kamu hanya beramah mesra dengan saudara-saudara selingkungan, apakah kelebihanmu daripada orang lain? Orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian. Ayat 48. Negali nyanyian itu yang kita nyanyi. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapakmu di surga. Rumah sepertimu Yesus. Nah ini sesuai dengan nyanyian ini ya. Tuhan membentuk. Ya Tuhan membentuk kita melalui pengajaran-pengajaran.
Yesus membentuk murid-muridnya tetap dari melalui pengajaran-pengajaran, dan dia selalu mengajar karena imangat dari masyarakat membentuk, ya, memonsoi, memawonsoi kepastian di murid-murid daun dan nyagali kerahian daun. Nah, di sana percaritaan detail, pembacaan pada detail Yesus merujuk kepada beberapa pengajaran hukum Taurat. Ya, pengajaran hukum Taurat, contohnya hiti berzina, itu hukum Taurat yang bisa terhadap 10 hukum Taurat jadi hukum yang keberapa? Hukum yang ke-7. Nah, mungkin ya hukum yang ke-7. Ya. Nah, jadi Yesus merujuk. Jadi kita dapat tidak Yesus menyempurnakan sesuatu perkara yang tidak boleh dibuat oleh hukum Taurat. Sebab kita hukum Taurat ketika mereka mementingkan yang sudah dibuat, yang sudah dibuat. Tetapi kita dapat Yesus mementingkan sesuatu perkara di dalam kehidupan, yaitu sebelum dibuat. Ya. Sebelum dan awal saya. Ya. Tapi hukum Taurat tempat ditinggal apabila sudah dibuat, baru mereka katakan itu dosa. Nah, contohnya membunuh. Ya. Ini baca akan mengulang kali. Ya. Membunuh jangan membunuh. Jadi apabila disebut apa yang bisa membunuh mana sebelum katayo, hukum Taurat mengatakan itu dosa. Tapi Yesus mengatakan itu mabuk lagi dosa kata Tuhan Yesus. Ya. Apabila ada membenci lagi, akan lagi senangan itu sesuai, itu kesalahan sudah kata Tuhan Yesus. Jadi Yesus mencegah apakah sudah dibuat, tetapi sebelum dibuat penyebab dan apa yang dibuat. Menurut saya. Jadi Yesus membentuk kehidupan murid-muridnya, seperti Yesus. Jadilah seperti Bapa di surga yang sempurna. Sempurna pada hikmah melalui apa yang Tuhan ingin melakukan dalam hidup kita, pengajaran Tuhan. Pada pentingnya asal berhitung ringan bagi dapat. Nah, minggu kali kita belajar tentang 2 perkara. Ya, kaisan pada pentingnya jangan menjadi seperti orang Farisi. Ya, Yesus mengajar, yaitu bicara tentang sikap kemunafikan. Nah, kita juga belajar bahwa haruslah firman Tuhan itu menjadi motivasi pendorong bagi datif. Bukankah hanya karena kewajiban kita buat untuk Tuhan, ini melayani Tuhan karena ini kewajiban. Tapi Yesus mengajar murid-muridnya, haruslah itu memberi motivasi bagi kita. Firman Tuhan harus memberi motivasi bagi kita. Bisa tidak kita buat lebih daripada peraturan agama. Bisa tidak harus menahan lebih daripada apa yang kita mampu, karena kita ada motivasi. Ngalih Taurat apa ngandung hokot ke hokot no. Andung nalimah hakan ngandung hal motivasi rohani ke isuan kepesian itu pendorong dati sebagai boros ketindahingan kita buat lebih daripada itu pengorbanan. Negali Tuhan Yesus dia didorong turun ke dalam dunia ini menjadi seperti manusia. Oleh karena didorong oleh kesianan dalam pemarik turun, kita perlu diselamatkan, motivasi. Itu memang itu sebagai murid-murid Tuhan. Yesus mengajar, Yesus mau supaya kita selalu dimotivasikan oleh firman Tuhan. Itulah sebab ini penting sekali bagi dati supaya dia makin mau kasai beberapa ketindahingan. Ada ide beberapa Tuhan ditinggal asal nepir orang-orang piulok-ulok bertak mereka dirarangkan. Dari bertukban kali ke 70-an ya, pelan bersen tempat ya. Nah, kina mau bersekadahom baca seperti berasa Tuhan itu berasa Tuhan itu ngati guli-guli tak penuh sekira dalan ngana bertak nak ada. Memang itu berasa Tuhan itu ngana itu istilah dari guli-guli ya. Nah, sebenarnya firman Tuhan ketika baru setiap hari. Amin. Berasa ke Tuhan itu makanan negal makan negal membesok takanan. Kita selalu makan tiap hari mereka kapasan makan takanan. Takanan saya. Asal apa takanan ya yakin itu membuat makan takanan umur. Ya. Ada yang tempat-tempat sesuai tu magiswaya na sa petakan ng magsyayan.
Ngayon pinapadati yung mga kanong isuay, nasa kakano yung mga karitanan nyo. Badason ng pabayanan nyo ka. Bulunon ng pabayanan na sa kakano ka. Na tempat pasuay din ang biasa. Jadi berarti Tuhan itu adalah makanan Tuhan. Dati. Nah tapi yang itu Islam Yesus Kristus. Yesus mulai mengajar kita satu perkara yang dua perkara tajuk ini. Ini berkaitan mengenai kehidupan dalam keluarga. Tentang dosa perzinahan dan juga kita terkait tentang dosa perceraian. Mungkin hari Jumat mengianati. Untuk pepimpus seperti ayat-ayat tempat baca Yesusnya kali baik ya. Di hari ini berpikir tentang cara dikit pengajaran itu. Nah, menulis urusan kebenaran Tuhan itu. Apa yang tersurat dan tersirat daripada pengajaran Tuhan itu untuk dati sebagai murid-murid Tuhan. Waktu saya merenung firman Tuhan ini, sesungguhnya pemilihlah yang saya dekat. Jadi dua perkara kewajiban terpelajari dalam kehidupan kita sebagai murid Tuhan. Kalau baik itu melalui khotbah Tuhan Yesus Kristus. Pertama itu, Yesus mengajar kita supaya kita memiliki prinsip di dalam kehidupan. Itu pokoknya prinsip itu adalah pegangan kita. Prinsip itu berbicara tentang panduan atau pedoman dalam kehidupan kita. Prinsip itu merupakan dasar daripada apa yang kita percayai, apa yang kita yakini, yang sudah diajarkan kepada kita, diajar bagi kita. Nah, bangsa Israel itu, menurut pengajaran Levitina dibenarkan. Nah, Yesus mengajar suatu bagian itu. Karena ini berlaku di dalam kehidupan dan zaman-zaman sebelum itu yang bisa menurut tentang dosa itu. Dulu ada dosa agaya penyebab dari hukuman kelahiran itu pembunuhan di waktu di zaman dulu. Akan kemanakau, akan kemematainya. Tetapi kehidupan mereka tidak baik. Dan kehidupan mereka sedang tidak menjadikan bagi Allah Tuhan ilat. Nurut sebab Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Akankah disebabkan mereka tidak percaya kepada Tuhan? Akankah disebabkan mereka ini selalu bagi peperang, bagi aduh betul. Tetapi dosa yang menyebabkan Tuhan tidak suka dengan Sodom dan Gomora artinya adalah itu ini Tapi Yesus mengajar murid-muridnya supaya memiliki prinsip di dalam kehidupan, pengajaran dalam kehidupan. Supaya ini tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab prinsip kehidupan yang berartinya itu nahimilah imatan iswa liginau. Pengajaran-pengajaran beras Tuhan itu harus dipegang, harus diikat. Beras tadi Yudas, kitab Yudas, jangan tersandung dengan kasih karunia. Aku mau turun dan mereka tersandung dengan kasih karunia. Asaduh helok, tentang kasih karunia Allah. Maksud kepada dirinya beras kempengka, kinarhengan apa mapisianan, kinarhengan apa itu Allah kita itu maha pengampun. Kita buat begini pun besok kita bertobat, kita buat lagi begini besok kita bertobat. Tetapi Yudas mengatakan, apa engkau nyegal? Hendaklah kamu kudus dalam kehidupan kamu. Jangan ikut cara mereka. Nah, tapi yang itu kesianan Islam Yesus. Di dalam pembacaan tertentu detail, maka pengajaran tentang kita harus sebagai murid Tuhan. Yesus mau supaya kita memiliki prinsip dalam kehidupan. Prinsip dalam kehidupan yang harus kita pegang. Pedoman dalam kehidupan kita adalah firman Tuhan. Beras ketidakinan. Iki saro-saro itu. Hinambah kepada Tuhan bila kita ada prinsip dalam kehidupan kita. Apapun godaan sampai keadaan di tengah prinsip kehidupan kita inilah yang membuat kita tidak mau melakukannya. Yesus mengatakan, jangan bersumpah.
ada sumpah, berarti bersumpah aja. Jangan bersumpah. Ya. Matihan kalau saya bersumpah apakah? Ya. Nah, Yesus mengatakan, ya, ada memeras meninggal diri. Andung dan anak andung dan amuk anak amuk. Lebih mata kiri nanti tergolong ke dalam. Dan kita memiliki prinsip meninggal diri. Ya. Andung kita tulang itu. Ya. Ini prinsip apa dalam kehidupan. Apabila ada godaan yang datang dalam kehidupan kita atau suatu perkara menyebab kita melakukan itu, apabila ada pasarau kepada hari semili ibina dan tidak konsen kepada tidak dibenarkan oleh Tuhan, ya, ada hukum dua pengusaha, yaitu tidak. Ya. Masalah di Hawa tentang ketimbang yang bidaan intinya dia berpikir dan merenung yang membuat dia tergoda. Ya. Jadi dalam beberapa bicara mengenai perzinahan itu hukum Taurat seperti ini apabila sudah buat itu dosa. Nah Yesus itu pada tinggal pak kita lagi ya dosa dekat Tuhan. Ya. Misalnya tinggal kemudian gambar-gambar video itu anda maka pus mengisahkan apa pusan. Ya. Ada penceramah di Indonesia. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus juga. Jadi ilan timbaan. Bukan hanya bicara tentang wanita atau laki, tapi ini bicara tentang godaan dunia masa kini. Maka kesoalannya dan menuin baru itu. Karena aku yang menyebab manusia hilang prinsip dalam kehidupan dia sebagai orang Kristen. Bisa jadi mereka buat itu dan ini, ya, dalam kehidupan mereka dan kepastian dia. Nah, sebab itu tidak mudah Tuhan mau supaya penting dalam kehidupan kita sebagai murid Tuhan kita memiliki prinsip dalam kehidupan. Kita harus pegangan dengan Tuhan. Apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Bicara tentang perceraian dan bagian itu, ya. Dari yang merasa siapa bahaya. Biasanya di sana pada pengajaran ditinggal lebih kepada bimbingan keluarga. Ya. Ya. Sebelumnya tak mengajar lebih agak mengenai itu. Sebab ini digunakan dalam bimbingan keluarga. Lalu perbuatan dari. Nah, apa yang dikatakan oleh Yesus di bagian itu, benarnya itulah bilangnya iman atau tunduk sebagai murid Tuhan. Menjadi prinsip di dalam kehidupan keisuan dan kepastian itu. Kemana ketinggalan ringan. Nah, tapi naik ke bisa mengarah Yesus Kristus. Yesus katakan jika matamu ya, berbuat dosa, menyebab kamu berbuat dosa, ya, tiupok. Andung lawanmu menyebab dia terusai dosa, ya, potong tangan. Ya. Lebih baik. Pemain pada tinggal Yesus membandingkan. Ya, murid-murid Daud ketiadaan tangan tidak sempurna hidup dalam dunia ini, tetapi patuh kepada Allah dan pada seluruh hidup, seluruh tubuh ini ada penuh dengan apapun lengkap ketika mereka ditinggal tidak menderita dalam neraka. Jadi, nah Tuhan Yesus berdingok mega diri. Ya. Lebih baik tidak sempurna tubuh ya, daripada. Nah, sebab diri setiap anggota betina kita harus jaga. Jadi itulah prinsip dalam kehidupan kita. Nah, sebagai murid Tuhan, Yesus mengajar murid-murid dia menuduk di murid-murid Daud supaya memiliki suatu prinsip di dalam kehidupan, pegangan dalam kehidupan, yaitu firman Tuhan. Perkara kedua nanti penuh dengan bagian itu sebagai pengajaran bagi kita. Berarti mandat itu bisa selesai bagian itu. Mungkin makan masuk. Tapi pelajaran kedua dengan penuh Islam merangkumi pengajaran Tuhan Yesus dan bagian itu.
adalah murid-murid Tuhan Yesus, murid-muridnya. Yesus mau murid-muridnya supaya memiliki etika hati, ya. Etika dalam kehidupan. Itu apa etika hatinya? Saya ada nanti selama ketimbul di sana kutip kata-kata itu baca bertuhan memiliki etika di dalam hati. Ya. Orang-orang Farisi mereka utamakan etika yang dapat dilihat oleh manusia saja. Ya, mereka terlalu sopan santun ataupun kita kepada mereka rohani dalam kehidupan, beretika di dalam kehidupan sebagai beragama. Tetapi mereka tidak memiliki etika di dalam hati. Disebab diri mereka tidak membunuh, mereka tidak buat itu dan ini, ya. Tetapi di dalam hati mereka sudah melakukan tidak beretika. Jadi Yesus mau supaya murid-muridnya, pengikut-pengikutnya memiliki etika dalam hati. Kenapa etika itu sudah duduk terpilih di kepailah menjadi mengenai etika. Etika itu sebenarnya berasal daripada bahasa Yunani, ya, ethos, yang bermaksud pemimpin Israel filsafat moral, ya, tailaan kebulihan cara di kepasianmu yang harus kau buat, ya, dalam kehidupan itu. Ya. Jadi seringkali ya itu bagai orang dusun di tengah kita mempunyai etika. Ya. Sumili dan Isa iko basadan ke kada-kada di isuan kepasianmu dan meniki detadal. Nah, kita dalam bisa pelajaran-pelajaran di dunia sekuler negeri, ya, secara umum bahwa harus istilah-istilah dan etika dalam pekerjaan. Karena etika dalam pelayanan banyak. Ya. Saya kira kalau tidak etika ini kemenangan berbicara tentang moral atau kesopanan baik kata-kata kita ataupun nunuh iman kepala saya. Nah, kawan saya. Jadi Tuhan mau supaya murid-muridnya memiliki etika hati, moral hati. Sama etika hati ditihinga memberi kebaikan kepada diri sendiri dan masyarakat. Sama etika hati ditihinga terus memberikan yang terbaik dan yang lebih baik kepada diri sendiri dan orang lain. Perlu sesuai. Baik kata-kata kita ataupun tindakan kewasayaan hati. Nah, baik perzinahan, perceraian ataupun bersumpah ataupun mengasihi musuh di sebagian itu, semuanya itu, ya, tapi itu kaisanan politiknya tidak akan berlaku apabila etika kerjaan pentingnya contohnya, ya, andung hari ini berlaku sering kali orang meniki tadi datadau kemasa kejam dalam berita kesai tangkapan sama rasuah. Orang yang buat rasuah itu tidak beretika di dalam pekerjaan kau. Ya. Sepatutnya dia bekerja tetapi modok-modok. Nah, ini rasuah itu tidak beretika. Ya. Jadi dapat bin sebagai dekaran yang kau itu mengira karena iman pakiakot itu sesuai seringgit-ringgit dia. Nah, ini dikatakan tidak beretika, tidak bermoral. Nah, tapi Yesus Tuhan mengajar kita, Yesus mengajar murid-muridnya supaya memiliki etika hati. Lebih daripada orang-orang ataupun orang-orang Farisi dan ahli Taurat atau yang beragama Yahudi. Bayangkan, apabila benar-benar sepeda, harap pengajaran kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Itu dalam hukum Taurat. Nah, pemberasan sudah kayu kali Tuhan Yesus. Kasihanai sesamulun kasihanai pisangon. Nah, inilah etika kita. Ya. Sebagai murid Tuhan, bertentangan dengan kehendak kita sendiri, bertentangan tidak dikerhian. Maka pada sarah ya kasaya kasihanan pada turun ini menghindar ke saya punya musuh. Ya, inilah etika yang Tuhan mau
bentuk dalam kehidupan murid-muridnya. Kasianaina kan kesamulun sesama tapi musuh lagi. Beras kali Tuhan Yesus nunuh dibijak, nunuh dipisuayan. Kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu saja. Orang dunia pun boleh buat itu kali Tuhan Yesus. Orang yang tidak mengenal saya pun, tidak percaya pada saya pun, mereka mampu mengasihi orang yang mengasihi mereka. Tuhan mau supaya kita memiliki etika rohani, moral, bisa berpositif sebagai murid Tuhan, murid Tuhan. Bagi itu nah pemendat isa kapasian itu lebih agaya, ya lebih asawa. Perhiasan kinarahingan mantap pada sembilan dan perjuangan semasa isuan pembangunan itu. Ya, semasa kita hidup dalam dunia ini. Kemudian kita pilih itu dalam menjalani kehidupan kapal setiap dalam Tuhan, mari kita terus belajar apa yang ingin Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kapal. Supaya kita memiliki etika atau kesesuaian. Mengapa banyak gereja-gereja berpecah? Ya? Mengiurias, mengisambak dari gereja Israel. Itu bermula kepada asal kepengirudan, kepegisaan, sebab tidak beretika. Mengapa gereja ada etika? Kita memiliki etika. Bahkan hanya perbuatan tetapi hati kita. Ya. Jadi Yesus mengajar kita. Ya, dalam banyak perkara. Ya. Dalam keluarga lagi, apabila tidak beretika di dalam kehidupannya, itulah yang terjadi. Ya. Terjadi, ya. Baik percaya layan atau perzinahan, dalam menuduh salah satu hal yang tidak baik di dalam kehidupan. Ya. Janganlah Tuhan apa yang disatukan oleh Allah itu janganlah diceraikan dengan manusia. Manalah penting aku mau sijil-sijil. Termasuk sijil mati harus. Akan sijil lahir, no? Sijil mati harus. Nopo. Sijil kawin harus. Besok pada sijil sarai itu, surat sarai ya. Bagi orang Kristen tidak ada. Ya. Karena kita memiliki etika moral yang baik. Ya. Kita memiliki risik dalam kehidupan kita. Tapi banyak yang berlaku terjadi. Untuk menyahir Korea tahun 2012, namanya soal pengimpaan, memakai apa itu fleksibel menjadi ya, harus lebih dulu betul saya pakai misal wateng karitan fleksibel, terus tempat pengimpaan di kota Solo. Ikut dulu sawat, yang hari jual, ya. Hari jual kunci, ikan dadu kunci. Kalau mana bayi pasari dinding menarah dari na songing lantak, kunci. Oke, pembagi dari pesakot kegumo. Jadi penawar kejelasan pendapat kita. Suami istri atau yang sudah bertunang atau yang masih lagi berkawan-kawan atau ya, bercinta-cinta ya, bermikot untuk hidup memilih lagi kunci. Om dijanjikan dari ada mahi semua dinding dan kunci ini mandala dia galai mapakahak kunci ya. Supaya itu penting lambang bahwa kita tidak mau berpisah lagi kan. Ya. Nanti hatapai kunci yang menyertai kunci kita nak kunci dirinya dari kita. Ya. Tuah taman ke peluangnya penjual dari mana. Jadi kemudian kisah dua saya kena kunci di lambang tanggal di pisahan kebiasaan. Nah, terus saya mendapat walaupun begitu banyak juga yang sekarang. Hanya satu perkara saja yang manusia harus pegang supaya keluarga ini tak kuat adalah Tuhan Yesus.
Ang tepat dasar kehidupan orang Kristen keluarga adalah Kristus, kata Rasul Paulus. Ya, kata Rasul Paulus. Nah, ini merupakan suatu etika dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita sebagai murid Tuhan, sebagai murid Tuhan. Sembilan Isaat, saya tepat yang baik dan yang terbaik itu adalah etika kehidupan kita. Pasien dari menurut arti bahasa etika dalam bahasa Ibrani, dalam asal perkataan etika artinya bahasa Yunani maksudnya. Ini itu memberikan yang baik dan yang terbaik untuk diri sendiri dan untuk masyarakat sesuai. Nah, tapi lain saudara Yesus Kristus sebagai murid Tuhan itu mengangkat. Berbahasa mengenai takuri mengenai keluarga. Nah, setiap masa harus saya harus kumawinkan, memang saya selalu ambil masa untuk berikan konseling pranikah untuk dia. Nah, kan kayak ini suami belajar misalnya, padahal saya suka kalau ada yang datang demikian konseling dan pranikah, ya, sebelum kawin. Kita ya kemarin di gereja, ya. Jadi banyak kali saya dijemput ataupun untuk konseling itu. Saya bicara dengan mereka, ya. Sebabnya perkawinan atau ditinggal itu, ya. Dari perkawinan ditinggal terjadi itu. Laki-laki meninggalkan ibu bapaknya dan bersatu dengan istri. Perkawinan yang ditinggal laki-laki meninggalkan ibu bapaknya, itu perkawinan, dan bersatu dengan istrinya, dengan mereka menjadi satu. Perbuatan itu sendiri dari cara pribadi di sini tentang bersatu pada kopi iso. Ya, saya rujuk saya belajar harap tetap apa boleh fokusian itu terus ya. Karena itu penting. Karena itu berbicara tentang etika di dalam kehidupan kita sebagai Tuhan, dalam keluarga, masyarakat. Itu apa kami bersatu menjadi satu gitu. Nah, merujuk kepada satu perkataan. In bahasa Inggris menulis, ya, kita meniseks kan. Saya kira dia. Nah, sekali yang merandai perkataan seks kan. Itu apa seks itu artinya persanyawaan. Arti kedua artinya bersetubuh. Arti apa keteluh artinya inilah alkitabiah bersatu. Nah, tapi naik saudara Yesus. Jadi terjadinya kesatuan bersatu itu apabila laki-laki meninggalkan ibu bapaknya dan menjadi satu dengan istrinya. Nah, ini merupakan satu prinsip dan etika di dalam kehidupan kita dalam keluarga sebagai orang Kristen, sebagai keluarga Kristen. Namun banyak terjadi pergerakan di sana keluarga dan mungkin tidak memahami kebenaran sebenarnya. Dan itu namanya apa yang kalama itu pengurus. Yesus mengajar banyak perkara itu dalam khotbahnya yang begitu singkat itu. Kita dapat merangkumi seluruh keberadaan dan kehidupan dan yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai murid. Jadi mungkin masa akan datang saya akan teruskan mengatakan belajar Tuhan itu untuk merumus atau suatu pelajaran-pelajaran penting yang harus kita tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita melalui khotbah-khotbah Daud. Karena banyak kita hanya belajar dua perkara seterusnya tentang Yesus mau supaya muridnya memiliki prinsip dalam kehidupan. Ada pegangan, pelajaran, kebenaran dalam firman Tuhan. Dasar dalam kehidupan. Kedua, pentingnya dia murid-muridnya harus memiliki etika dalam hati, bahkan perbuatannya, sampai saya benar, berbuat baiknya,
tetapi di dalam hati, dalam kehidupan. Nah, tapi Nabi Yesus Kristus yang akhirnya ada dua perkara itu Tuhan katakan kepada ayat 48. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapakmu di surga. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga. Jadi kayu senang politik menurut pengajaran Tuhan Yesus, Tuhan mau supaya inilah proses dari kehidupan kita supaya kita menjadi seperti Bapa di surga. Merujuk kepada seperti Bapa di surga, sepertinya hati sebagai murid-murid Tuhan kita mempunyai etika dalam kehidupan moral yang baik dalam kehidupan kita, sehingga orang yang baik, yang tidak baik pun kita layani mereka sama-sama. Orang dunia sepertinya mereka hanya orang yang baik dengan mereka sahaja, tapi kita sepertinya yang tidak baik pun kita melayani. Jadi tadi mempit-mempit negara itu sesuai andung kesenangan kamu yang kesenangan kedua. Jadi ini pelajaran yang tetap kita yang bisa bagian itu. Kesempurnaan apa yang dituntut oleh Tuhan dalam kehidupan kita ini adalah bila kita memiliki etika di dalam hati kita. Bila kita memiliki prinsip kebenaran firman Tuhan, bila kita memiliki etika kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Terus ayat 45, dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga, karena Allah menerbitkan matahari untuk orang yang jahat dan orang yang baik, yang menurunkan hujan untuk orang yang benar dan orang yang tidak benar. Haleluya. Untuk memelipus pembelajaran berasa Tuhan itu, kita belajar dua perkara. Ya. Mari kita jalani kehidupan kita, iman kita kepada Tuhan, hidup kita kepada Tuhan, keluarga kita, masyarakat kita, dan dalam agama kita, gereja kita, dan dimanapun kita berada sebagai murid Tuhan. Apa yang kita belajar pada hari ini, yaitu kita harus memiliki prinsip dalam kehidupan kita, pegangan dalam hidup kita, atau panduan dalam kehidupan kita, dimanapun. Ya, berdepan dengan keadaan-keadaan dunia ini. Ini pegangan kita, pedoman atau prinsip dalam kehidupan kita yang menentukan semua. Ya, jangan lepaskan. Daniel ada prinsip dalam kehidupannya, ya, sehingga dia tidak melakukan dosa. Yusuf ada prinsip dalam kehidupannya, walaupun digoda, tapi dia tidak tergoda karena dia ada prinsip di dalam kehidupannya. Ya. Prinsip dalam kehidupannya dibentuk dalam hidupnya sendiri, ya. Dalam kehidupannya karena dia takut akan Tuhan. Tuhan juga mengajar kita pada hari ini supaya kita memiliki etika hati. Bukan keperbuatan, bukan kewusian, tapi dalam hati kita. Ya. Kita memiliki suatu moral dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Begini masa akan datang saya akan kongsikan seterusnya mengenai beras Tuhan itu untuk hati bersama-sama. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu, dan terima kasih berkat karena Tuhan. Terima kasih karena Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, firman yang indah mengajar kami supaya menjadi seperti Yesus, menjadi seperti Bapa. Kami murid-murid Tuhan, kami akui bukan saja kami belajar tentang iman, bukan saja kami belajar tentang bertumbuh dalam kehidupan, tetapi jemaat-jemaat sekarang ini Tuhan menuntut satu komitmen kami yang sungguh sebagai murid di sekeliling kami dan dimanapun kami berada. Apapun yang kami lihat, apa yang kami lakukan Tuhan, bahkan di rumah pun banyak hal-hal yang membuat kami tergoda dengan keadaan-keadaan dunia. Tuhan ajar kami pada hari ini supaya kami memiliki prinsip kebenaran dalam hidup kami, yaitu firman Tuhan menjadi pengajaran dalam kami, firman menjadi pedoman dalam hidup kami. Tuhan juga mau supaya kami memiliki etika di dalam hati kami, di dalam apapun yang kami buat itu oleh karena moral tinggi dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami pernah tidak memiliki etika dalam kehidupan kami sebagai murid Tuhan, bagi apa yang dituntut oleh Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami pernah
tidak berpegang kepada prinsip dalam kebenaran firman, sehingga kami melakukan suatu perkara dan melanggar kebenaran firman Bapa. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengajar kami. Engkau mau Tuhan supaya kami memiliki kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan mau supaya kehidupan kami ini menjadi berkat kepada orang lain. Agar kehidupan kami ini menjadi saluran berkat kepada orang lain. Kepada dunia yang gelap ini kami akan menjadi terang melalui cara hidup kami dan kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Berkati dan urapi jemaat-Mu semua Tuhan di suam dan ruangan itu. Bila kami keluar dari tempat ini dan dimanapun kami berada Tuhan, apapun tindakan dan apa yang kami lakukan dalam hidup ini, Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami, memberkati dan mengurapi kami. Dan biarlah Tuhan firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah firman yang bentuk terus dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan. Hanya Engkau yang dapat membentuk kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Hanya Engkau yang dapat membentuk kami Tuhan melalui karya penyelamatan Tuhan. Hanya Engkau yang boleh membentuk kami Tuhan sesuai dengan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau seperti Yesus dalam hidup kami, serupa dengan Tuhan. Karya Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau mampu melakukannya. Karena Engkau Maha Kuasa yang tidak terbatas. Berkati dan kami keluar tempat ini, dan minggu akan datang menjalani kehidupan dan apapun aktiviti yang kami buat panjang minggu terdekat Tuhan. Tuhan bersama dengan kami dalam menghadapi keadaan-keadaan di situasi sekarang ini. Tuhan, Engkau-lah menjaga kami. Engkau melihara kami, Engkau menuntun kami, Engkau menyediakan apa yang kami perlukan, Engkau memberikan apa yang kami inginkan, dan Engkau memberikan segala apa yang kami mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau atas segala berkat-Mu yang indah dalam hidup kami. Anugerah Tuhan yang tidak terhingga dalam kehidupan kami. Berkati kami pada ujung-ujung tahun ini Tuhan. Bila akan mengadakan dan merayakan hari Krismas, memperingati kelahiran Tuhan. Semuanya Tuhan adalah anugerah-Mu. Dan hanya Engkau-lah Tuhan yang disembah dan yang layak ditinggikan. Agar lebih dari kami Tuhan, untuk bukan saja untuk percaya pada Engkau, bukan saja untuk melayani Engkau Tuhan, tetapi Tuhan mau supaya kami sempurna seperti Bapa di surga adalah sempurna. Itu suatu hal yang menjadi pegangan dalam hidup kami, membentuk kehidupan kami dan kehidupan kami layak bagi Engkau. Bersyukur dia. Haleluya. Di dalam nama Yesus berdoa. Amin. Oke, bersyukur untuk nanti bisa naik.